Presiden Joko Widodo telah bertolak ke Ukraina untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga rencananya bertolak ke Rusia untuk menemui Vladimir Putin. Jokowi akan mengupayakan perdamaian bagi kedua negara yang sedang berperang dengan menawarkan proposal koridor pangan untuk mengatasi ancaman krisis pangan global. Akankah upaya ini bisa menghentikan perang dan yang saat ini sedang berkecamuk di Ukraina dan Rusia, pemirsa? Untuk membahasnya langsung saja kita tanyakan kepada pakar politik internasional, ada Bapak Abdul Muta'ali. Pak Abdul Muta'ali, kalau kita lihat apakah upaya Presiden ini akan berhasil bagi Ukraina dan juga Rusia untuk menghentikan perang? Baik, terima kasih Mbak Tisanoveni. Di luar perdebatan kita terkait banyaknya pekerjaan rumah di bangsa kita, kemudian literasi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang jelas kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Presiden kita, Joko Widodo. Ini bukan hanya langkah cerdas, tapi juga berani begitu. Pada saat para pemimpin internasional yang hadir di G7, itu pun tidak berani untuk hadir, ya hanya beberapa kepala negara saja. Ini luar biasa. Pertama, ini Pak Jokowi ingin memberikan kesan ya dan pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa, begitu, negara besar tapi juga punya pemimpin yang luar biasa besar. Seperti halnya kita punya Bung Karno, ya Bapak proklamasi, kita punya Pak Harto, punya Pak Habibie, dan Indonesia kali ini ya selain Gus Dur, Bapak demokrasi, Pak Jokowi. Karena literasi yang dibangun oleh Pak Jokowi itu Bapak infrastruktur pembangunan. Maka ada satu literasi yang ditambahkan oleh Pak Jokowi, Bapak infrastruktur perdamaian. Ini akan memberikan diksi baru pada ensiklopedia pemikiran politik Pak Jokowi ya. Oke, baik. Di luar perdebatan kita. Nah, yang menariknya adalah proposal yang dibawa adalah proposal pangan. Karena memang ekses dari perang ini luar biasa sejak 24 Februari yang lalu, sudah 4 bulan ini Mbak Tessa ya. Ini belum kunjung hendak kemana muara konflik Rusia dan Ukraina ini begitu. Sebetulnya kan ini masalah arogansi begitu ya. Karena sebetulnya konflik ini bukan sekedar Rusia dengan Ukraina, bukan sekedar Putin dengan Zelensky begitu, tapi dengan aliansi yang dibangun oleh Joe Biden kan begitu. Karena ada wacana isu Zelensky dengan Ukrainanya akan menjadi member dari NATO. Nah sebetulnya kalau Joe Biden bilang oke, selesai bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO. Sebetulnya yang diinginkan oleh Putin itu. Nah, maka tapi di sisi ada jalur yang lain. Ya. Mungkin Joe Biden dengan aliansi negara-negara NATO yang lain agak canggung, agak arogan untuk mengatakan itu. Maka proposal yang paling menarik, ya, yang paling mungkin efisien dan akurat kali ini adalah proposal terkait ketahanan pangan. Dan Putin punya literasi yang karena dampaknya bukan hanya untuk internasional, tapi juga untuk Rusia dan juga. Oke, baik. Tapi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi rencananya setelah dari Ukraina akan pergi menuju ke Rusia bertemu dengan Vladimir Putin. Apa kemudian yang bisa dilakukan supaya menghentikan serangan kepada Ukraina dan perang berhenti? Mbak Tessa, yang menarik ini kepastian kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan ke Rusia pasca kunjungan Vladimir Putin kedua negara Asia, Turkmenistan dan Tajikistan. Ini keduanya adalah negara pecahan Uni Soviet, yang keduanya adalah Muslim. Barangkali bahasa yang ditemukan oleh Putin di kedua negara itu, kalau Pak Jokowi yang hadir ini akan menemukan literasi yang sama, akan menemukan sebuah solidaritas yang sama. Itu sebabnya kenapa mungkin G7 itu memberikan rekomendasi, go Pak Jokowi berangkat ke Rusia kan begitu. Kalau itu tidak disetujui proposal Pak Jokowi, mungkin Joe Biden dari awal sudah bilang ya dalam 2 pertemuan, pertama pertemuan tingkat tinggi ASEAN dan Amerika, Anda Jokowi nggak usah bertemu dengan Putin ya, atau Anda dalam G7 kemarin Anda nggak usah ke Rusia, cukup ke Ukraina ketemu Zelensky. Kan faktanya tidak. Artinya besar kemungkinan proposal yang diajukan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia soal proposal pangan ini akan diterima oleh masing-masing kedua negara karena sudah dapat lampu merah dari negara NATO, petinggi NATO, misalkan Amerika tadi. Patsun operasionalnya seperti itu, Mbak Tessa. Tetapi sebetulnya ada debit di luar fakta itu, yaitu ada kesamaan bahasa yang akan didapatkan oleh Putin dari Jokowi ketika dia kunjungan pertama kali ke Turkmenistan dan Tajikistan. Ini kan kunjungan pertama pasca
perang ke Ukraina begitu. Nah, selain di situ ada masalah, kita punya lingua franca sama gitu terkait ketahanan, dan ada lingua franca yang akan didapatkan sama itu oleh Putin, yaitu ketika dia mendengarkan bahasa peace dari Pak Jokowi, kok ternyata sama ya dengan dengan Turkmenistan, dengan Tajikistan. Nah, ini mungkin yang akan sedikit ada space lah. Mudah-mudahan Putin tidak begitu rudal-rudalnya diarahkan ke Kiev. Kan awalnya cuma ke Donbas saja kan, ke timur Ukraina. Tapi kok sekarang sampai ke capital, sampai ke ibu kota. Nah, ini mungkin lingua franca ketahanan pangan, kemudian kenapa Pak Jokowi yang mesti dihadirkan. Saya kira itu bukan sekedar bahasa keindonesiaan yang kita tampilkan, tapi juga keinginan G20 dan G7. Oke, baik. Mbak Tiffany. Baik, semoga upaya dari pemerintah Indonesia dan Presiden Joko Widodo untuk mendamaikan kedua negara bisa membawa hasil begitu ya, sehingga harapannya masalah krisis pangan yang mungkin diakibatkan oleh perang kedua negara ini bisa teratasi dan tidak menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih Pak Abdul Mutali atas waktunya bersama kami. Selamat petang.